kesempatan ini ya, tema kita minggu ini adalah tentang sukacita. Setiap manusia itu punya sukacita tersendiri, ya, punya kebahagiaan tersendiri. Tahun 2000 yang lalu, ya, kurang lebih ada sebuah film yang menghiburkan Indonesia, bahkan termasuk Presiden Megawati pada waktu itu, ya, perhatiannya tercuri atau dicuri perhatiannya dengan pemain film namanya F4, ya, ada Tominse, ya, ada Sanjay. Nah, jadi ada 4 mereka itu dua pemuda sejoli, yakni Tominse dan Sanjay. Nah, Tominse mengatakan begini kepada Sanjay bahwa dia tidak mampu hidup tanpa Sanjay di sampingnya. Ya, yang membuat dia bahagia ketika ada Sanjay yang mendampinginya. Cinta mereka sedang membara, ya. Ibarat bunga yang sedang berbunga-bunga, ya. Ya. Nah, itu Sanjay itu berasal dari keluarga yang sederhana, tapi Tominse itu berasal dari keluarga yang menengah ke atas atau seorang bangsawan. Keluarga Tominse tidak bisa menerima keberadaan, taraf ekonominya di bawah standar daripada keluarga Tominse. Tapi itulah cinta. Status sosial itu seringkali bukanlah ukuran seseorang itu bisa mencintai. Amin. Nah, itu membuat Tominse berbahagia. Dan Sanjay juga sangat berbahagia karena dia berada di samping. Ya, semua kan senang jatuh cinta, bukan begitu? Semua senang, ya. Dan semoga semua orang senang ketika dipuji oleh orang yang mencintainya dengan tulus. Ada juga orang yang berbahagia ketika dia punya tabungan yang besar di bank. Dia bahagia ketika uangnya ada di bank yang begitu banyak. Sebagaimana yang ditulis Alkitab tentang orang yang kaya. Dan dia berkata begini, bersenang-senang dan berbahagialah jiwaku. Nikmati, ya, segala kekayaan yang selama sampai mendapatkannya. Tetapi pada waktu itu Tuhan katakan, hai kamu orang bodoh, engkau tidak tahu bahwa pada hari ini juga, pada malam ini, aku mengambil nyawamu. Dan untuk siapakah yang engkau kumpulkan selama ini? Ya. Jadi saudara, bahagia itu gak salah. Menjadi orang yang kaya, bahkan berbahagia dengan orang yang kita cintai itu juga tidak salah. Itu merupakan sebuah keharusan. Tetapi saudara, kalau hidup kita hanya ditentukan kebahagiaan itu, maka kebahagiaan itu semu. Karena cinta itu bisa berubah di tengah jalan. Cinta itu bisa berubah. Makanya pernikahan itu tidak cukup dengan cinta. Ya. Saya dengan Bu Lesti kami sudah menikah 14 tahun, mau 15 tahun. Pernikahan kami tidak cukup dengan cinta, tetapi ada komitmen di antara kami. Dan komitmen itu bukan untung dan rugi,
Memang Tuhan sudah jodohkan kami berdua ini sebagai pasangan yang saling mendukung. Di waktu tertentu saya memang ada berkat yang begitu luar biasa. Tapi di lain waktu juga Bu Lesti punya berkat yang luar biasa yang saling melengkapi. Dari saya punya juga sampai saya tidak punya apa-apa, sampai punya, tetaplah kami sebagai karena hubungannya bukan sekedar cinta, tapi ada Tuhan di dalamnya. Ya kadang-kadang memang sulit mengakui, tapi sebetulnya dari hati paling dalam masing-masing punya kebahagiaan tersendiri di antara kami. Kadang-kadang memang berbeda pendapat, kadang-kadang ada perdebatan, tapi juga diakhiri dengan dibaliknya. Nah, kita buka Alkitab kita dalam Matius. Ini kebahagiaan yang paling pelik. Dan ternyata kebahagiaan itu jadi semu. Matius pasal yang ke-10 ayat 1, pasal ayat 1. Saya bacakan, nanti kita lompat ayat 7 sampai 8 dan 16. Yesus memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Jadi saudara, setiap orang yang percaya Yesus, menjadi murid Yesus, diberikan kuasa. Kuasa yang pertama, menjadi anak Allah. Yang kedua, diberi kuasa untuk mengusir setan. Pernah saya diundang di Bali menebang pohon. Pohonnya besar. Dan Bali itu terkenal ya, persekutuan dengan dunia lain. Saya bawa 2 pendeta. 2 pendeta saya bawa. Dua-duanya kerasukan. Saudara bukan orang sembarangan. Waduh, belum saya selesai melayani yang dilayani ini, tim saya udah kerasukan dua-duanya. Terpaksa saya tegur, setan bilang, keluar! Sadar, sehat kembali. Karena katanya mereka melihat setan itu, memang kata orang sekeliling itu, setan itu berdiri di atas pohon. Tim saya juga melihat hal yang sama, tapi saya tidak bisa melihat karena dia bukan teman saya. Dia bukan teman saya. Akhirnya kedua teman saya ini kerasukan. Nah, pada saat kami doa keliling sebelum kami menebang pohon ini, dipegang saya dari belakang. Waduh, saya juga berharap sama Tuhan. Ya. Sama-sama berharap sama Tuhan. Pak, jangan jauh-jauh ya Pak, dekat-dekat aja. Betul. Aduh, jadi beban saya. Kenapa bisa demikian? Rahasia di sini. Meskipun sama-sama percaya Yesus, meskipun sama-sama melayani, tapi yang membedakannya adalah persekutuan kita dengan Tuhan. Sama juga, orang Kristen itu pasti diberkati. Ya, tapi tidak semua orang Kristen diberkati secara rohani dan jasmani. Ini dia. Apa yang terjadi saudara? Saya ambil mesinnya, saya nyalakan mesin pemotong. Saya potong itu pohon. Gak ada apa-apa. Saya pulang ke rumah. Lalu kemudian lagi kami mengurapi sebuah rumah yang tempat syuting ular-ular itu, ya, yang siluman-siluman. Saya juga bawa orang lagi. Nah, sedang saya mempersiapkan berdoa, tiba-tiba tim saya ini langsung bernyanyi. Waduh, dengan semangat. Bukan karena merindukan Tuhan, tapi karena katanya dia melihat mata setan dan dia
Saya nggak bisa melihat mata setan karena dia bukan teman saya. Ya kan? Karena bisa saya hardik. Makanya dulu pernah ada yang posting ke Facebook tentang ilmu kebal. Saya bilang begini, Pak, kerjaannya kanak-kanak Pak. Kalau Anda nggak tembus pisau, saya belajar dari Anda. Berarti Tuhan yang saya percaya itu bukan Tuhan yang hidup. Tapi bagaimana kalau menembus kulit Anda? Gak usah ada pisau deh. Sapu lidi aja deh. Saya tantang Anda kapan kita ketemu. Gak berani. Yang katanya daerah apa ini katanya kan orang-orang hebat. Karena apa? Kekuatan kegelapan ilmu kebal itu hanya tipuan. Kalau memang benar ilmu itu hebat, tentu preman-preman itu nggak tembus kalau tembak. Buktinya mati juga. Teroris juga ditembak mati. Yang salah, jangan salah, mereka itu punya ilmu. Ditembak juga tembus. Saya pernah Kalimantan. Yang katanya hebat sih. Tapi justru itu bisa manifest. Kalau ada orang-orang yang menggunakan. Nah, murid ini diberi kuasa. Karena saya murid Yesus, saya percaya kuasa. Dalam gereja ini juga pernah kita melihat orang yang tidak ada kehidupan. Kemudian sampai hari ini orang masih hidup. Orang yang melayani itu kerasukan di lingkungan di mana berada. Saya bawa tip ke Muara Baru. Yang kita lakukan hanya doa, pujian, penyembahan. Dari tidak bisa bergerak, dari tidak ada kehidupan, tiba-tiba bergerak. Kita terus menyembah. Saya persilakan, duduk. Dia duduk. Minum, dia minum. Berdiri, dia berdiri. Dan dia melompat. Dia kamar mandi. Nah, Tuhan itu luar biasa. Ya, itu kuasa. Ada lagi orang HIV AIDS. Kalau Anda lihat AC yang ada ini, speaker ini, sama yang apa ini, itu gara-gara ada orang yang HIV AIDS. Disebutkan dari pelayanan GBK Kendal. Karena kakaknya itu dengan dulu. Dia bawa kemana-mana, karena kalau dia kaya. Supaya sembuh, dokter juga mereka mau bayar sebesar kamu. Orang kaya. Tapi dokter angkat tangan, kumpulkan keluargamu, ini out. Dukunnya juga mengatakan selesai. Nah, karena makanan sudah tubuh sudah menolak makanan, nya sudah nol. Karena diundang, kita doakan dari 0 antibodi naik jadi 14, naik terus dalam waktu 1 minggu. Orang ini sembuh total, orang ini masih hidup sampai hari ini. Nah, akhirnya keluarga nunggu. Nah, waktu itu kita masih ada di Saharjo. Ya, Kak Maria pernah kesana, dia nggak pernah kesana. Untuk dokter. Nah, waktu itu tempat kita masih cuma 1 AC. Itu pun rusak. Akhirnya mereka sumbang AC. Ya. Alat musik di speaker ini juga, walaupun bukan bagus-bagus banget. Tanpa pengobatan medis. Karena Tuhan Yesus, dokter di atas. Secara manusia bisa saya bantu, doain orang sakit sembuh. Para murid ini juga mereka bahagia karena kuasa itu. Ini ayat 7 dan 8. Tuhan katakan, pergilah, beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkan orang sakit. Kalau kita mendoakan orang sakit, itu perintah Tuhan. Kalau ada mengatakan bagaimana caranya supaya kita pakai Tuhan dalam kesembuhan, doain orang sakit.
Ketemu orang gila di jalan, tumpang tangan aja. Paling digebukin ya. Tapi sudah belajar iman. Ya. Tahirkanlah orang kusta. Nah, kalau kusta ini orang yang setan. Ya, makanya jangan bersekutu dengan setan. Ya, apalagi ya, jangan makan di pintu, nanti kamu nggak dapat jodoh. Itu termasuk pekerjaan setan juga. Yang benar adalah terganggu orang lewat, baru itu benar. Ya. Kamu telah memperoleh dengan cuma-cuma, karena itu beritakanlah dengan cuma-cuma. Melayani siapapun, saya nggak pernah minta. Kenapa? Otoritas kuasa itu pemberian dari Tuhan. Tapi seorang hamba Tuhan tidak pernah miskin, pasti berarti. Orang Kristen seharusnya tidak boleh miskin. Yang membuat miskin adalah kemalasan. Orang Kristen tidak miskin sebetulnya, tapi karena jauh dari Tuhan, akhirnya jauh dari berkat. Karena berkat perjanjian itu memang hanya itu bagian kecil, berkat jasmani itu bagian kecil yang Tuhan kasih. Ayat 8. Sembuhkan orang sakit, bangkitkanlah orang mati. Ini juga sudah terjadi. Tahirkan orang kusta, khusus setan apa? Oh, murid-murid bahagia, wah dahsyat. Ayat yang ke-16. Lihat aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Nah, kelemahan-kelemahan orang Kristen itu, dia punya kemampuan, kecerdikan dan ketulusan. Ya. Saudara, para murid yang 12 ini bahagia melihat mukjizat ini. Dan mereka mengharapkan nanti kalau Yesus menjadi raja, luar biasa kita menjadi menteri-menteri. Karena pandangan mereka hanya pemenuhan kebutuhan jasmani, kebutuhan rohani. Kemudian saudara, Lukas 10 ayat 18. Ini 70 murid juga. Ya, tadi 12 murid, sekarang 70 murid. Ya, Lukas 10 ayat 17 sampai 20. Kalau nggak bawa Alkitab, lihat di sini atas. Ya. Saya bacakan. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Kalau dia bukan Tuhan, yang mungkin setan takut. Kalau Yesus bukan Tuhan, tadi malaikat, itu kebodohan. Coba usir setan atas nama Maria Ludia, nggak bisa. Usir setan demi nama apa? Sampai niwa, nggak bisa. Dan nama Yesus baru setan takut. Membuktikan dia Tuhan. Itu hanya nama lu, belum kehadiran. Ya. Lalu kepada siapa dia berdoa? Itu pertanyaan yang bodoh juga. Ketika masuk ke rahim Maria, berarti ada gen ilahi dan juga gen manusia. Artinya gen ilahi bertemu dengan sel telur seorang wanita yang bernama Maria. Nah, Yesus itu menanggung dosa manusia dan penentunya itu ada di Taman Eden. Akhirnya apa terjadi? Karena dosa itu, keilahian itu berpisah dengan kemanusiaannya.
Paham ya? Dengan kuasa yang ditimpakan kepadanya, keilahian itu berpisah dengan dia. Sehingga itu Yesus itu keringat darah. Keringatnya meneteskan darah. Karena stres, pecah pembuluh darahnya, lalu meneteskan darah. Dan di situ dia merasa lemas sebagai manusia. Akhirnya dia berdoa, Bapa, jika boleh, jangan kehendakmu, tapi kehendakmu yang jadi. Yang berdoa apa siapa? Dia berdoa kepada siapa? Pada Allah. Lalu malaikat Allah berikan kekuatan kepadanya. Maka ini katakan Yesus 100% Allah, 100% juga manusia. Bukan masuk akal. Akalmu udah rusak. Makanya kamu gak ngerti. Tuhan orang Kristen 3. Siapa bilang? Pertanyaannya sederhana. Allah menciptakan manusia alam ini dengan apa? Dengan firman. Betul nggak? Iya kan? Allah itu punya pribadi. Betul kan? Ya, Tuhan itu punya pribadi, punya firman dan punya roh. Pertanyaannya, pernahkah Allah itu gak punya roh? Berarti pernah almarhum. Pernah bisu. Karena Allah punya roh, maka sudah punya firman. Akhirnya apa? Dia mengucapkan sebuah kata, sebuah kalimat, jadilah terang, maka jadilah terang. Jadilah malam, jadilah petang. Lalu kemudian biarlah alam bumi mengeluarkan pohon-pohonan dan buah-buahan. Jadilah demikian. Dan dia cipta firman-Nya. Allah berpisah dengan tubuhnya enggak? Enggak berpisah. Ya bisa. Kok gak masuk akal? Bukan gak masuk akal, kamu yang bodoh. Orang Kristen pun juga banyak yang ngerti hal ini. Begitu ditanyakan hal ini, dia menghina. Lah kok firman jadi manusia? Ya kalau kamu percaya aja firman jadi buku. Tapi orang gak percaya firman jadi manusia. Kita percaya dia Maha Kuasa, bisa menjadi apapun. Maka dikatakan dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa sebagai manusia, sikapnya seperti manusia, hanya tidak berdosa. Itu membedakan. Ya. Satu. Selain itu juga dari mana-mana. Hal yang satu, kenapa? Karena itu Yesus itu Allah yang besar. Begitu. Ya hari ini Yesus hadir di tengah kita. Di tempat ini sudah Yesus hadir. Kok bisa? Itulah Tuhan kita. Makanya kekristenan itu gak perlu dibela. Kalau kamu membela kekristenan, belajar hidup benar. Tuhan Yesus sudah kita percaya sebagai Tuhan. Di situ aja udah ketahuan, hanya dari nama aja. Bukan gundulnya Yohanes yang bisa menyembuhkan. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat ke dalam. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking. Kemarin kalau nonton di YouTube yang saya upload itu di Zoom. Kalau bisa saya undang untuk gabung di Zoom. Kalau nggak mau gabung di umum, bikin komunitas saja kita. Ular dan kalajengking ini bukan secara fisik, tapi itu secara roh. Apa itu ular? Tipu muslihat. Banyak hari ini mesos belum kenal bisa terketipu kan? Ular itu kan bicara tipuan. Kalajengking itu bicara apa? Sengatnya di belakang, orang yang suka musuh dari belakang itu. Ya, beberapa bulan yang lalu itu banyak orang bangkrut gara-gara investasi bodong. Loh, orang yang invest ke sana bukan orang bodoh loh. Bukan orang yang ngerti dunia usaha, dunia investasi. Cuma mereka tahu
Kalau mereka yang duluan, mereka akan dapat persen yang sebanyak-banyaknya. Orang lain masa bodoh, akhirnya apa? Bangkrut. Nah itu yang disebut adalah ular. Orang yang tukang tipu. Orang tukang tipu bisa orang yang dekat dengan kamu. Orang yang suka musuh dari belakang bisa orang dekat dengan kamu. Dan kebanyakan orang yang dekat dengan kita suka musuh dari belakang. Di depan kita. Nah, gitu kan, ketawa-ketawa kita. Oh iya kak, kamu cantik ya. Di belakangnya apaan? Buaya aja nggak mau dekat. Ada yang kayak gitu kan. Oh iya ganteng banget suaminya. Ya Allah, apaan ganteng? Karakter yang demikian. Kecuali saya, termasuk saya ganteng nih, karena hasilnya terbukti. Betul nggak boleh sedih? Betul nggak? Ya. Soalnya tadi sebelum mulai ibadah saya lagi marah beneran saya tadi pagi. Jangan salah, pendeta sudah perlu marah, tapi marah-marah nggak boleh. Paham ya? Marah boleh nggak? Boleh. Marah-marah yang tidak boleh. Kemudian sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Jangan. Kalau kamu masih percaya dunia seperti itu, berarti kamu orang bodoh, belum mengenal Allah, bertobat hari ini. Orang-orang yang bersekutu dengan dunia kegelapan hanya membawa seseorang pada kemiskinan. Bukan kemiskinan secara rohani, jasmani, kesehatan juga termasuk. Ya kan? Begitu dia salah menjalani ilmunya, dia akan jadi tumbalnya sendiri. Namun demikian, ingat, janganlah bersuka cita karena roh itu takluk kepada kamu, tetapi bersuka cita karena namamu terdaftar di surga. Inilah sukacita kita. Setiap minggu kita beribadah di gereja ini, maupun melalui YouTube, melalui online, melalui Zoom, ya ikut Zoom juga ada dari, ada juga yang dari Irlandia. Kalau kita setia dan sungguh-sungguh dan menaruh harapan kita kepada Tuhan, maka kebahagiaan sukacita sejati itu jikalau nama kita terdaftar di surga. Oh jangan kira saudara. Selanjutnya, tanda-tanda melakukan mukjizat akhirnya gagal. Para muridnya gagal nggak? Gagal mereka semua. Coba ya. Lanjut. Sebab ini dalam Matius pasal yang Matius 7 ayat 21. Jikalau Anda melihat mukjizat-mukjizat, itu bukan jaminan orang itu masuk surga. Sebab ini Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru-seru kepada, bukankah kamu bernubuat demi namamu, dan mengusir setan-setan demi namamu, dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu? Pada waktu itulah aku berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal kamu, pernah mengenal kamu. Enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Pada akhirnya para Yesus ditangkap di Taman Eden. Semua murid lari, dan satu murid yang mengejarnya sampai ke rumah, di halaman baik rumah daripada imam besar.
Tiba-tiba ada seorang wanita mengatakan, kamu kan Petrus kan? Kamu siapa Petrus? Kamu kan muridnya juga. Oh enggak. Nah, oh iya, wajahmu mirip dengan dia. Soalnya karena Yesus ditangkap itu kenapa? Karena apa? Memakai Yudas kenapa? Karena wajah murid dengan Tuhan Yesus itu mirip. Susah membedakan. Bukan. Oh enggak, bahasanya sama, wajahnya sama. Nah, dia pergi lagi. Pergi. Ada orang yang lihat lagi. Oh kamu pasti. Sampai dia bersumpah. Dan akhirnya ayam berkokok. Lalu dia sadar, ya Tuhan. Petrus menangis sejadi-jadinya. Karena sebelumnya memiliki respons yang berbeda. Oh biarpun saya di penjara, saya tidak mungkin meninggalkan Tuhan. Oh, ini orang yang ngomong besar. Kan banyak orang yang ngomong gede-gede kan. Begitu diperhadapkan dia lari. Akhirnya gagal. Apalagi waktu sampai kayu salib. Seluruh 11 murid dan orang-orang yang tadi mengaku agungkan Hosana bagi sang raja, dialah orang yang sama mengatakan salibkan dia. Dan Yohanes 21 ayat 1 kita baca ya. Kalau nggak mau Alkitab, baca di layar. Yohanes 21 ayat 1 mengatakan begini. Kemudian Yesus menambah di pantai Danau Tiberias dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus dan 2 orang murid-murid yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik perahu. Tidak menangkap apa-apa. Kata Yesus kepada mereka, ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, ada kamu mempunyai lauk pauk? Nah, orang lagi nggak dapat apa-apa, lagi kesel kan? Ini kita semua udah tua kok panggil, hai anak-anak, kesel. Jawabannya juga pasti ketus ngomong, gak ada. Ya, kalau begitu Tuhan ngomong, itu Tuhan itu luar biasa. Kalau begitu ya ayat yang ke-6, maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalanmu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan memperoleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak. Nah, ini merupakan pengajaran bagi kita semua. Nah, waktu itu saudara, karena penderitaan mereka meninggalkan Tuhan dan kembali mencari nafkah dengan kekuatan mereka, akhirnya tidak dapat apa-apa. Tapi ketika Yesus hadir, ya biasanya di tepi pantai, tapi justru mereka mendapatkan ikan yang besar-besar. Ini melambangkan bahwa kalau kamu dekat dengan Tuhan, berkat jasmani itu hanyalah bagian kecil. Dan memang itu menjadi bagian dalam bagian. Kalau kamu sungguh-sungguh dengan Tuhan. Di ayat yang ke-15, dia mengunjungi para murid. Secara tidak langsung Tuhan Yesus mengunjungi mereka dan berkata, pelanggaran dirimu dan pelanggaran lebih berharga dirimu daripada kesalahan yang kamu perbuat. Dan apa yang terjadi? Pada waktu murid-murid Tuhan Yesus dalam kisah perang puasa, apa yang terjadi? Sejak itu 11 murid ditambah Matias menggantikan Yudas 12, tidak ada satupun yang menyangkal Tuhan Yesus.
Dan murid yang begitu radikal pada waktu itu yang bernama Simon Petrus, ketika disalibkan dia katakan, salib saya tidak boleh sama dengan Kristus, aku tidak layak. Salibnya harus dibalik, kaki di atas. Nah, kalau seseorang itu kakinya di atas, kepala sakit. Kenapa? Darahnya mengalir. Dan setelah disalib kepala di bawah, itu ditaruh api. Dan secara perlahan-lahan Simon Petrus kebakar rambutnya, kulit kepalanya, ya, tulang tengkoraknya, sampai otaknya mati. Tapi tidak satu kata pun menyangkal nama Tuhan. Saudara, kita pernah salah dalam hidup. Tapi diri kita lebih berharga dari pelanggaran kita. Asal yang pertama, kita sadar kita salah. Yang kedua, mau perbaiki diri. Yang ketiga, komitmen untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Itu selesai. Yang kepada kita. Nah, biarlah hari ini kita belajar dari peristiwa ini. Dalam hidup ini butuh keseimbangan. Terlalu responsif, itu juga tidak baik. Terlalu lambat, itu juga tidak baik. Apa itu? 70 menit tadi kan, woi, bangga. Rasul Petrus tadinya juga yang responsifnya luar biasa, akhirnya menyangkal Tuhan. Tapi ketika dipenuhi oleh Roh Kudus, disitulah terjadi keseimbangan. Dan tidak pernah menyangkal Tuhan Yesus sampai dia mati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, ku naikkan syukur. Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Sungguh besar dan kudus nama-Mu, Bapa. Ku selalu puji nama-Mu yang murah aku di dalam hidupku, Bapa. Ku mengasihi-Mu. Sungguh besar dan kudus nama-Mu, Bapa. Ku selalu puji nama-Mu. Besar setia di dalam hidupku, Bapa. Ku mengasihi-Mu. Sekali lagi dari syukur padamu. Ku sembah sujud kepadamu. Sungguh besar dan kudus nama-Mu, Bapa. Ku selalu puji nama-Mu. Besar setia-Mu, rahmat-Mu, Bapa. Ku mengasihi-Mu, Bapa. Ku mengasihi-Mu, Bapa. Ku Tuhan Yesus, terima kasih menyampaikan isi hati. Biarlah firman menjadi rema dalam hidup kami. Dan firman mengubah hidup kami, mengubah karakter kami, dan mengubah masa depan kami.
Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.